Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh dari kekhilafahan Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan peristiwa-peristiwa penaklukan yang dilakukan di masa Sulaiman bin Abdul Malik. Telah kita sebutkan pula bagaimana upaya adik beliau, Maslamah bin Abdul Malik, untuk melakukan penaklukan terhadap kota Konstantinopel. Tapi qaddarallah wa masya'a fa'al, beliau terkena tipu daya seorang Nasrani yang bernama Leon dengan memerintahkan Maslamah untuk membakar persediaan makanan pasukannya. Ini menyebabkan kegagalan misi mereka sehingga pasukannya Maslamah harus kembali ke negeri Syam. Telah kita sebutkan juga bahwa penaklukan dilakukan oleh Yazid bin Muhallab terhadap wilayah Jurjan dan Kohastan. Dan penaklukan wilayah Jurjan ini membuka penaklukan wilayah lainnya yang kemudian membawa kemenangan bagi kaum muslimin. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, qala Ibnu Jarir, disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, wa yuqalu inna Yazid bin al-Muhallab kana fi ghazwati Jurjan fi 100,000 wa 20,000. Disebutkan bahwa Yazid bin Muhallab, ya, gubernur Khurasan di era kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik, beliau berada dalam peperangan bersama 120.000 pasukan. Minhum situna alfan min jaishi Syams athabahumullah. Dan di antara 120.000 pasukan itu ada 60 pasukan yang memang sengaja dikirim dari negeri Syam. Waqad tamahadat tilkal bilad bi fathi Jurjan wa salakati turuq wa kanat qabla dzalika mukhawwifatan jiddan. Maka melalui penaklukan Jurjan ditaklukkanlah negeri-negeri lainnya dan jalan-jalan itu kemudian mulai dilalui setelah sebelumnya kondisinya sangat menakutkan. Jadi pasca penaklukan negeri Jurjan, jalan-jalan yang dulunya sepi, jalan-jalan yang dulu tidak berani dilalui oleh manusia, mulai dilalui oleh manusia. Thumma azama Yazid ala masir ila Khuzistan. Kemudian Yazid bin al-Muhallab melanjutkan penaklukannya ke negeri Khuzistan. Wa qadima baina yadayhi sariyatun hiya 4,000 min suratin nas. Kemudian beliau pun berhadapan dengan 4.000 pasukan. Falammal taqau iqtatalu qitalan syadidan, maka kemudian terjadilah pertempuran yang demikian dahsyat. Wa qutila minal muslimina fi ma'rakah 4,000 wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian terbunuhlah pasukan kaum muslimin sebanyak 40.000 personil. Ya. Jadi 4.000 personil, ya, 4.000 personil dari kaum muslimin terbunuh dalam pertempuran tersebut. Thumma inna Yazid azama ala fathil bilad la mahalah. Walaupun jatuh korban yang cukup banyak, tapi Yazid tidak mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pertempuran. Wa mazala hatta salahaha sahibuha wa huwa al-Isbahan, ya, bimalin katsir. Maka kemudian terjadilah peperangan sampai kemudian pemimpin Khuzistan yang bernama Isbahan atau Isbahbadh, ya, dia pun menyerah, kemudian bersedia takluk dengan menyerahkan harta yang demikian banyak. Sabumi'ati alfin, ya, fi kulli am. Dia rela atau dia bersedia untuk menyerahkan 700.000 dirham pada setiap tahunnya. Wa ghairi dzalika minal mata war raqiq. Demikian juga dia menyetorkan perbendaharaan harta yang demikian banyak dan juga para budak. Jadi akhirnya Al-Isbahdat, gubernur dari Khuzistan,
ya dia pun menyerah kepada Yazid bin Al-Muhallab dan bersedia untuk membayar pajak, ya, membayar jizyah sebanyak 700.000 dirham pada setiap tahunnya. Ini penaklukan yang terjadi di masa kekhilafahan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, ya, tentang bagaimana akhir kehidupan Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi kalau kita lihat paparan-paparan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa Sulaiman bin Abdul Malik ini pada prinsipnya beliau adalah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang saleh. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan beliau berkuasa lama. Jadi beliau menderita sakit, ya, pada saat itu usia beliau baru 40 tahun. Jadi beliau masih sangat muda. 40 tahun baru saja beliau melewati masa muda beliau. Jadi kata para ulama, usia syabbah itu, usia muda itu dimulai dari seorang itu baligh sampai dia berusia 40 tahun. 40 tahun ke atas itu sudah usia paruh baya. Ya, maka sebenarnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini masih sangat muda, ya, usianya baru 40 tahun. Nah, di akhir kehidupannya disebutkan bahwa beliau pergi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau meminta kepada para pengawalnya untuk dipertemukan dengan seorang ahli fikih. Jadi beliau ingin tanya-tanya tentang ibadah haji. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, haddatsana Mutahhir bin Haytham At-Ta'i an abihi qala. Imam Az-Zahabi membawakan sanadnya, kemudian dikatakan hajjah Sulaiman bin Abdul Malik fa kharaja hajibuhu. Suatu ketika Sulaiman bin Abdul Malik dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian pengawalnya keluar, kemudian mengatakan, inna amiral mu'minin qala ubghu ilayya faqihan as'aluhu an ba'dil manasik. Pengawalnya keluar kemudian mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik, beliau meminta untuk dipertemukan dengan seorang faqih, seorang ulama ahli fikih. Kemudian dia ingin bertanya tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Jadi Masya Allah, ya, ini seorang khalifah yang saleh, ya. Dia ingin menunaikan ibadah haji, kemudian dia ingin dipertemukan dengan seorang alim yang bisa membimbingnya untuk melakukan ibadah haji. Qala famarra Tawus. Maka kemudian ketika mereka mencari, para pengawalnya ini mencari siapa ahli fikih yang bisa dibawa untuk menghadap kepada Sulaiman, lewatlah Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan seorang ulama tabi'i rahimahullahu taala. Faqalu, maka mereka mengatakan, hada Tawus al-Yamani. Ini adalah Tawus al-Yamani. Tawus berasal dari Yaman, ya. Dia adalah seorang ulama besar yang berasal dari Yaman, ulama tabi'i. Fa akhadahu al-hajib faqala ajib Amirul Mukminin. Maka kemudian Tawus pun ditangkap. Ditangkap oleh para pengawalnya Sulaiman, kemudian dia katakan, ya, dikatakan kepadanya, ajib Amirul Mukminin. Penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Qala a'fini fa aba. Maka kemudian Tawus enggak mau. Ya, dibawa ke hadapan Sulaiman, dia enggak mau. Tsumma adkhalahu alaih. Tapi kemudian para prajuritnya Sulaiman memaksa Tawus untuk menghadap kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Maka kemudian Tawus berkata dalam hatinya, falamma waqatu baina yadayhi qultu inna hadzal la majlisun yas'aluni Allahu anhu. Ketika aku berada di hadapannya, aku berkata dalam hatiku, sesungguhnya pertemuan ini pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Tawus adalah seorang ulama besar. Dan sekarang dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, mereka saling berhadapan. Maka ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan ketika bertemu dengan khalifah? Ketika engkau bertemu dengan Amirul Mukminin, ketika engkau bertemu dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas mungkin ratusan ribu atau jutaan dari kaum muslimin, dari umat kaum muslimin. Ya. Maka ini yang ada di benaknya Tawus bin Kaisan. Aduh, ini gimana ini? Nanti saya ditanya oleh Allah, saya ngapain ini, kata beliau. Qultu, maka kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin. Ternyata Tawus pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ini menunjukkan cerdasnya beliau ketika beliau tahu, wah,
saya bakal ditanya oleh Allah ini, apa yang harus saya lakukan? Nah sudah, saya kasih nasihat aja kepada Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna sakhratan kanat ala syafir ya jubbin fi jahannam ya hawat fiha sab'ina kharifan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada sebuah batu yang berada di tepi ya, di tepi neraka jahanam. Hawat fiha sab'ina kharifan. Kalau dijatuhkan, maka batu itu baru akan sampai ke dasar neraka selama 70 tahun perjalanan. Jadi kalau batu itu dilempar ke dalam neraka 70.000 tahun, kemudian baru dia sampai ke dasar neraka tersebut saking dalamnya. Hatta istaqarrat qararaha, sampai dia ke dasarnya membutuhkan 70 tahun. Atadri ya liman a'addaha Allah, tahukah engkau neraka jahanam itu diperuntukkan bagi siapa? Ya, jadi dia sebutkan kengerian neraka jahanam dan dalamnya neraka jahanam. Wahai Amirul Mukminin, kalau batu itu dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, maka butuh waktu 70 tahun sebelum dia mencapai dasar neraka jahanam. Tahukah engkau neraka jahanam itu diperuntukkan bagi siapa? Faqala la wailaka ya liman addaha. Maka Sulaiman mengatakan, tidak, aku enggak tahu diperuntukkan kepada siapa. Jadi apa maksudmu? Ngomong-ngomong begitu maksud beliau ya. Ya, kepada siapa neraka jahanam itu diperuntukkan? Qala liman asyrakahu Allahu fi hukmihi fajar. Ya, neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukumnya, tapi kemudian dia bersikap zalim. Qala fakaba biha, maka mendengar ucapan itu ya, Sulaiman pun jatuh tersungkur, langsung pingsan dia. Neraka jahanam itu wahai Sulaiman ya, diperuntukkan bagi para pemimpin yang dia telah diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Allah, tapi kemudian dia bersikap zalim. Langsung tersungkur Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, ini menunjukkan ketakutan Sulaiman ya terhadap apa yang dia lakukan sebagai seorang khalifah. Nah, kemudian di akhir kehidupannya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa dzakara Al-Fadl bin Abil Muhallab annahu labisa fi yaumi jum'atin hullatan safra. Kata Al-Fadl bin Al-Muhallab bahwa suatu ketika di hari Jumat Sulaiman mengenakan pakaian yang berwarna kuning. Jadi awalnya dia menggunakan pakaian yang berwarna kuning. Tsumma naza'aha wa labisa badalaha hullatan hadra. Ya, wa tamma bi imamatil khadra. Maka kemudian dia enggak cocok dia pakai baju kuning, masa enggak cocok. Dia ganti lagi dengan pakaian yang berwarna hijau. Jadi seperti orang yang kebingungan, ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Awalnya pakai baju kuning, kemudian ganti lagi dengan baju hijau. Kemudian wa tamma bi imamati khadra, kemudian dia pun mengenakan baju hijau dan kemudian dia pun mengenakan imamah atau sorban yang berwarna hijau. Wa jalasa ala firasyi akhdar. Kemudian dia pun memilih untuk duduk di sebuah permadani, sebuah karpet yang berwarna hijau. Jadi serba hijau. Wa qad busita ma haulahu bil khudrah. Maka kemudian di sekitar karpet berwarna hijau itu disebarlah tanam-tanaman yang berwarna hijau. Jadi serba hijau waktu itu. Tsumma nadhara fil mir'ah fa'ajabahu husnuhu. Maka kemudian ketika dia sudah pakai baju serba hijau, karpetnya juga serba hijau, ada tanaman-tanaman yang berwarna hijau, beliau melihat kepada sebuah cermin. Kemudian dia pun merasa takjub dengan kondisinya tersebut. Wa syammara an dhira'aihi faqala anal khalifatu syab. Kemudian dia menyingsingkan dengan bajunya, lalu dia mengatakan, ana khalifatu syab, aku adalah seorang khalifah yang masih sangat muda. Memang betul usia beliau baru 40 tahun ketika itu. 40 tahun beliau berada di ujung usia muda beliau sebelum peralihan ke masa paruh baya. Wakila innahu kana yanzuru fil mir'ah ya min farqihi ila qadamihi
Ketika itu dia melihat di cermin itu mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Dia perhatikan betul-betul bayangan dirinya di cermin. Fayaqul ana malikus syab. Kemudian dia kembali mengulangi, dia katakan aku adalah raja yang masih sangat muda. Wa fi riwayatin annahu kana yanzuru fiha wa yaqul. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa dia melihat, ya, dia memandang cermin kemudian dia mengatakan kana Muhammadun nabiyyan. Dulu Muhammad adalah seorang nabi. Wa kana Abu Bakar siddiqan. Dulu Abu Bakar dikenal dengan kejujurannya. Wa kana Umar faruqan. Ya, adapun Umar dia adalah Faruq yang membedakan antara yang benar dengan yang batil. Wa kana Utsman hayyian. Adapun Utsman dia adalah sosok yang demikian pemalu. Wa kana Aliyun syuja'an. Adapun Ali dia adalah sosok yang pemberani. Jadi disebutkan para pemimpin kaum muslimin, ya, para pemimpin kaum muslimin sebelum dia, mulai dari dari Rasulullah SAW, Muhammad dia seorang nabi, Abu Bakar dia adalah seorang siddiq, orang yang jujur, kemudian Umar dia adalah faruqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, Utsman hayyan, beliau adalah sosok yang demikian pemalu, dan Ali adalah syuja'an, sosok yang pemberani. Ini para khulafaur rasyidin. Kemudian masuk kepada para khalifah dinasti Umayyah. Wa kana Muawiyatu haliman. Dan dahulu Muawiyah adalah orang yang sangat bijak. Wa kana Yazidu saburan. Adapun Yazid dia adalah orang yang sangat sabar. Wa kana Abdul Malik saisan. Adapun Abdul Malik, ya, bapaknya, beliau adalah seorang politikus ulung. Wa kana Al-Walid jabbaron. Adapun kakakku Al-Walid dia adalah seorang raja yang zalim. Wa anal malikus syab. Adapun aku hanya seorang raja yang masih sangat muda. Ya, yang masih sangat muda. Ini ekspresi dari Sulaiman bin Abdul Malik. Wallahu taala alam, ya. Kenapa beliau mengulang-ulang bahwa aku adalah raja yang masih sangat muda? Ya karena memang usia beliau belumlah terlalu tua ketika itu. Nah, di saat bercerita tentang apa peristiwa yang terjadi pada tahun 98 Hijriyah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wa fi hadhihi sanah akhadha Sulaiman bin Abdul Malik al-ahda li waladihi Ayyub annahu al-khalifata min ba'dihi. Wa dzalika ba'da mauti akhihi Marwan bin Abdul Malik. Ya, di tahun 98 Hijriyah, Sulaiman bin Abdul Malik mengangkat anaknya yang bernama Ayyub sebagai putra mahkota. Dia akan menjadi khalifah kalau Sulaiman meninggal dunia. Wadzalika ba'da mauti akhihi Marwan bin Abdul Malik. Dia baru melakukan hal tersebut setelah saudara laki-lakinya yang bernama Marwan bin Abdul Malik meninggal dunia. Jadi yang di urut-urutan tahta Bani Umayyah itu setelah Abdul Malik bin Marwan itu meninggal dunia, yaitu Al-Walid. Kalau Al-Walid mati diganti oleh Sulaiman, kalau Sulaiman mati diganti Marwan. Ya. Tapi ingat ya, ini Marwan Al-Kabir. Ada dua saudaranya yang bernama Marwan. Nanti ada juga anaknya Atikah itu juga Marwan. Ya, maka Marwan meninggal dunia sebelum dia menjadi seorang khalifah. Dia sudah meninggal dunia. Otomatis kan putra mahkotanya kosong. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Dia mengangkat anaknya yang bernama Ayyub bin Sulaiman. Ayyub bin Sulaiman dijadikan sebagai putra mahkota. Fa'adala an wilayati akhihi Yazid ila wilayati waladihi Ayyub. Maka di sini ada pergantian yang dilakukan oleh Sulaiman. Harusnya begitu Marwan meninggal dunia, yang naik menjadi putra mahkota adalah adiknya yang lain yang namanya Yazid. Ya, Yazid bin Abdul Malik. Namun dia justru menjadikan Ayyub anaknya sebagai putra mahkota. Sama kayak sekarang, ya, Raja Salman ini kan harusnya kemarin itu kalau beliau meninggal itu yang jadi beliau jabat itu yang menjadi putra mahkota itu adiknya yang sama-sama masih anaknya Raja Abdul Aziz, Raja Saudi yang pertama. Tapi dia melakukan pergantian secara cepat, ya, yang dia angkat sebagai putra mahkotanya MBS Muhammad bin Salman. Nah, kondisinya sama seperti ini. Ya, jadi dia tidak mengangkat adiknya tapi mengangkat anaknya yaitu Ayyub bin Sulaiman menjadi putra mahkota. Wa tarabbasa bi akhihi ad-dawair. Ya, kemudian dia pun menunggu
ya saudaranya Yazid itu untuk memberikan reaksi, tapi nggak ada reaksi dari Yazid. Jadi nggak jadi masalah. Ya, Yazid pun tidak menjadikan itu sebagai masalah ketika Sulaiman mengangkat Ayyub bin Sulaiman sebagai putra mahkota. Tapi qaddarallah wa masyafa'al famata Ayyub fi hayati abihi. Ketika bapaknya masih hidup, Ayyub bin Sulaiman meninggal dunia. Jadi putra mahkotanya meninggal dunia. Fabai'a Sulaiman ila ibni ammihi Umar bin Abdul Aziz an yakunal khalifata min ba'dihi. Maka kemudian dia pun membaiat Umar, ya, sepupunya yang bernama Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi khalifah itu adalah Marwan. Tapi Marwan meninggal diganti Ayyub bin Sulaiman. Ayyub bin Sulaiman meninggal. Nah, bingung ini. Sulaiman siapa yang diangkat jadi khalifah? Akhirnya dia pun mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota, sebagai pengganti beliau. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini selain sepupu beliau, Umar bin Abdul Aziz ini juga merupakan adik ipar beliau. Karena Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Dan Fatimah binti Abdul Malik, istri dari Umar bin Abdul Aziz, ini adalah putri kesayangannya Abdul Malik bin Marwan. Putri kesayangan dari Abdul Malik bin Marwan. Ya, lalu menikah dengan Umar bin Abdul Aziz. Maka setelah Ayyub meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai putra mahkota. Disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, ya, bagaimana tentang jatuh sakitnya Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi walaupun dia baru berusia 40 tahun, dia kemudian jatuh sakit. Ya, disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala dari Roja bin Haywah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Lamma thaqula Sulaiman bin Abdul Malik, ra'ani Umar bin Abdul Aziz fiddar." Ketika Sulaiman bin Abdul Malik mengalami sakit yang sangat luar biasa, aku melihat ada Umar bin Abdul Aziz, ya, beliau berada di istana. Jadi waktu itu Sulaiman itu meninggalnya di kota Dabiq. Kota Dabiq itu dekat kota Aleppo, dekat kota Halab. Ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Sulaiman tidak berada di Damaskus saat dia sakit, tapi berada di Dabiq? Dabiq itu dulu dijadikan sebagai markas angkatan bersenjatanya Bani Umayyah. Jadi kalau mereka ingin mengirimkan pasukan, mereka ngirim pasukan itu dari Dabiq. Dabiq ini kota militernya Bani Umayyah. Nah, di sanalah Sulaiman menderita sakit kemudian meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh, kuburannya kan dihancurkan oleh ISIS itu, ya. Jadi kuburannya itu dihancurkan oleh ISIS. Baik, maka kemudian dia berada di Dabiq ketika itu. Nah, saat itu Umar bin Abdul Aziz beliau berjalan-jalan di istana. Ya, jadi di luar kamarnya Sulaiman bin Abdul Malik ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian akhruju wa adkhulu wa ataraddadu. Ketika itu aku keluar masuk, ya, bolak-balik menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Faqala, maka dalam kondisi seperti itu aku keluar masuk dari kamarnya Sulaiman bin Abdul Malik, Umar menemuiku. Ya Roja, udzakirukallah wal Islam, antazkuruni li amiril mu'minin. Wahai Roja, ya, aku ingatkan kepada Allah dan Islam. Aku berharap engkau untuk mengingatkan Amirul Mukminin tentang keberadaan diriku. Au tusyirabi, atau hendaknya engkau memberikan isyarat, ya, kepada beliau tentang diriku. Maksudnya apa? Ini kalau Sulaiman ini meninggal dunia, mbok ya nama aku itu disinggung-singgung untuk dijadikan sebagai pengganti beliau. Fa wallahi ma aqwa ala hadzal amr. Ya. Maka demi Allah sesungguhnya aku tidak memiliki daya untuk menyampaikan itu kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, jadi dia minta tolong kepada Roja bin Haywah, tolong kamu sampaikan, ya, sampaikan kepada Amirul Mukminin tentang diriku. Maka ditegurlah Umar bin Abdul Aziz oleh Roja bin Haywah. Ya, fantahartuhu faqultu innaka laharisun alal khilafah. Maka kemudian aku tegur dia.
Beliau kemudian menegur, mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, sangat tinggi hasratmu kepada kekhilafahan, sangat tinggi ambisimu untuk menjadi seorang khalifah. Fastahyai. Maka kemudian Umar pun merasa malu. Oh iya ya, kenapa saya harus begini nih ya, minta tolong orang untuk menyampaikan kepada Khalifah Sulaiman agar diangkat menjadi khalifah pengganti. Nggak perlu, ya sebenarnya nggak perlu. Maka Umar bin Abdul Aziz pun merasa malu, ditegur oleh Roja bin Haywah. Nah, jadi orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah terjatuh pada perbuatan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang apabila dia melakukan satu kesalahan, apabila dia melakukan suatu perbuatan dosa, ditegur, dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Nah, begitu ditegur oleh Roja bin Haywah, maka Umar bin Abdul Aziz pun merasa malu. Qala fadaqaltu, kemudian Roja bin Haywah melanjutkan ceritanya, maka aku pun masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik. Faqala li Sulaiman, ya, man tara li hadzal amr. Maka Sulaiman bertanya kepada Roja bin Haywah. Nah, ini juga yang menyebabkan Sulaiman itu menjadi seorang raja yang baik, ya, sebagai pemimpin yang baik, karena dia punya teman orang-orang baik. Bertemannya Sulaiman itu dengan para ulama. Teman akrabnya itu adalah Roja bin Haywah, ya, seorang ulama besar dari kalangan tabi'i. Maka Sulaiman mengajak Roja bermusyawarah. Man tara li hadzal amr. Wahai Roja, kira-kira siapa ini yang pantas untuk memegang urusan kekhilafahan ini? Faqultu ittaqillah. Maka kata Roja bin Haywah, wahai Sulaiman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah engkau kepada Allah. Fa innaka qadimun Allahi ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya engkau ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasailuka an hadzal amr. Ya, engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan bertanya kepadamu tentang perkara ini. Wa ma sana'ta fih. Apa yang kau lakukan untuk menghadapi masalah ini, yakni masalah menunjuk seorang pemimpin setelah dia meninggal dunia. Jadi berpikirlah panjang wahai Amirul Mukminin. Ya, jangan kau asal-asalan menunjuk orang untuk menggantikan dirimu. Kamu ini sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah untuk memilih keputusan yang terbaik bagi umat Islam. Demikian kira-kira nasihat dari Roja bin Haywah kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Maka Sulaiman, wah, ditegur sama Roja bin Haywah seperti itu, ya sudah, dia mikir juga ya. Nah, nggak boleh nih asal-asalan ya. Faqala faman tara. Maka kemudian dia pun mengatakan kepada Roja bin Haywah, menurutmu siapa? Siapa yang kira-kira layak untuk memegang tampuk kekhilafahan ini sepeninggalku? Qultu Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian kata Roja bin Haywah, tentu Umar bin Abdul Aziz. Ya, dialah yang cocok untuk memegang tampuk kepemimpinan ini. Karena memang beliau dia sosok yang dianggap bijak, ya, sosok yang berilmu, sosok yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Roja bin Haywah, dialah yang cocok untuk menggantikan tampuk kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian kata beliau, fa kaifa asna'u bi ahdi Abdul Malik ilal Walid, ya, wa ilayya, ya, fi abna'i Atikah ayyuhuma baqiya. Kemudian kata dia, bagaimana aku harus menyikapi perjanjian Abdul Malik dengan Al-Walid dan denganku. Demikian juga dengan kedua putrinya Atikah, kedua putranya Atikah. Ya, apakah mereka berdua masih hidup? Jadi begini maksudnya, kan Raja Abdul Malik atau Khalifah Abdul Malik itu sebelum dia meninggal, dia sudah buat urut-urutan pewaris tahta. Ya, jadi pertama setelah dia meninggal Al-Walid, kemudian kalau Al-Walid meninggal maka diganti oleh Sulaiman. Nah, sekarang Sulaiman jadi khalifah. Nah, kalau Sulaiman meninggal ada Marwan bin Abdul Malik. Ya. Maka tapi Marwan meninggal juga, ya. Kemudian kan ganti Ayub tadi. Nah, sekarang kalau Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada dalam urutan-urutan pewaris tahta. Ya. Yang hendaknya jadi pewaris tahta itu adalah keturunannya Abdul Malik.
Padahal dia masih punya adik. Nah, di kan kata beliau wa ilayya fi ibnai Atikah. Ya, dan aku juga punya tanggung jawab terhadap dua putranya Atikah. Atikah ini salah seorang istri dari Abdul Malik. Jadi ini ibu tirinya Sulaiman. Dia punya anak namanya Yazid bin Abdul Malik dan Marwan bin Abdul Malik. Bukan Marwan yang meninggal ya. Ini Marwan yang kedua, Marwan As-Saghir. Ya. Bagaimana ini kita mensiasati ini agar tidak menjadi masalah? Maka kemudian kata Raja bin Haywah, taj'aluhu man ba'dahu. Ya. Jadikan saja mereka ini, Yazid bin Abdul Malik, Marwan bin Abdul Malik, ini sebagai penggantinya Umar bin Abdul Aziz. Jadi begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, barulah mereka naik ke tampuk kekhilafahan. Qultu, maka kemudian Sulaiman mengatakan kepada Raja, asobta, pendapatmu ini benar, wahai Raja. Ji'ni bi sahifah, ambilkan aku lembaran kertas. Jadi beliau akan buat SK, akan menuliskan surat keputusan tentang siapa yang menggantikan beliau. Jadi insya Allah anak-anaknya Abdul Malik itu tetap mendapatkan jatah untuk menjadi khalifah. Tapi kapan? Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal. Jadi kalau sekarang ini Sulaiman gak kepengen mewarisi kekhilafahan itu kecuali kepada orang yang benar-benar dia percaya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Masalah bagaimana Yazid bin Abdul Malik dan Marwan bin Abdul Malik itu nanti biar jadi tugasnya Umar saja nanti. Pokoknya saya sekarang yang penting yang menjadi pemimpin setelah saya adalah orang yang baik. Pemimpin yang saya pilih adalah orang yang baik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini yang penting bagi Sulaiman bin Abdul Malik. Masalah nanti apakah setelah Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik yang jadi raja atau Marwan bin Abdul Malik yang jadi raja, itu aku serahkan ke Umar bin Abdul Aziz. Biar Umar bin Abdul Aziz yang ngurus. Nah, itu pinternya dia ya. Jadi kalau dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gampang aja mengatakan saya kan sudah pilih Umar bin Abdul Aziz dan beliau adalah orang yang paling tepat untuk menjadi pemimpin. Nah, selesai masalah. Lepas dari tanggung jawabnya. Maka dia katakan ji'ni bi sahifah. Ambilkan untukku selembar kertas. Fa ataituhu bi sahifatin fa kataba ahda Umar wa Yazid bin Abdul Malik min ba'du. Maka kemudian aku pun membawa selembar kertas ke hadapan Sulaiman, lalu pun dia nulis. Lalu dia menulis bahwa yang menggantikannya nanti adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian begitu Umar meninggal nanti digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Thumma da'autu rijalan fadakhalu. Maka kemudian aku pun memanggil beberapa orang-orang penting di pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, maka kemudian mereka masuk. Faqala, kemudian Sulaiman mengatakan kepada loyalis-loyalisnya itu, beliau mengatakan ahdi fi hadhihi sahifah ma'a raja ishhadu waqtimu as-sahifah. Sesungguhnya perjanjian atau keputusan yang aku buat ada dalam lembaran ini. Aku telah membuatnya bersama Raja. Artinya beliau membuat keputusan tersebut setelah bermusyawarah dengan Raja bin Haywah. Ishhadu waqtimu as-sahifah. Maka jadilah kalian saksi ya terhadap surat keputusan ini. Kemudian tolong kalian stempel surat ini. Jadi suratnya jadi surat yang resmi. Qala falam yalbath an mat ya fakafaftu an-nisa an-nisyah. Maka kemudian setelah diserahkan SK tadi pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, kemudian putra mahkotanya adalah Yazid bin Abdul Malik, ya meninggallah Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman meninggal. Ya, fakafaftu an-nisa an-nisyah. Maka langsung aku tenangkan para wanita, jangan sampai mereka menangis meraung-raung meratapi wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik. Fa kharajtu ilan nas. Ya, maka kemudian aku pun keluar menemui manusia. Jadi istri-istri Sulaiman ketika itu mereka berada di kamarnya Sulaiman ditenangkan. Jangan sampai kemudian mereka menangis meraung-raung ya meratapi wafatnya Sulaiman. Wa kharaju ilan nas faqalu kaifa amirul mu'minin. Maka kemudian aku pun menemui manusia, kemudian mereka pun bertanya-tanya, bagaimana keadaan Amirul Mukminin? Qultu lam yakun mundu ishtaka askan minhu sa'ah.
Maka kemudian Roja, beliau seorang yang pintar, ya beliau katakan ketika ada orang-orang yang bertanya, ya bagaimana kondisi Amirul Mukminin? Maka kata beliau, lam yakun mundustaka askana min husa'ah. Beliau mengatakan sejak beliau sakit, beliau tidak pernah setenang ini walaupun 1 detik. Ya, walaupun dalam waktu yang singkat beliau nggak pernah setenang ini. Ya jelas tenang, ya, wong dia sudah meninggal dunia. Ya, maka kata Roja kepada pengikutnya Sulaiman, kepada prajuritnya Sulaiman, ya sejak dia sakit dia belum pernah merasakan setenang ini. Qalu lillahilham. Maka orang-orang mengatakan kalau begitu alhamdulillah. Padahal sebenarnya Sulaiman sudah meninggal dunia. Tapi kata Roja bin Haywah, dia belum pernah merasakan setenang ini. Ya memang benar ya. Kalau sudah meninggal dunia ya sudah tenang, tidak kemudian terganggu dengan suara-suara berisik yang ada. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah, haddatsani man syahida dabiq wa kana mujtama'a ghusbin nas. Menceritakan kepadaku, kata Sufyan bin Uyainah, seseorang yang ikut serta menyaksikan peristiwa dabiq, yaitu peristiwa wafatnya Sulaiman dan penunjukan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Wa kana mujtama'a ghazwin nas. Dan dulu Dabiq ini adalah sebuah kota yang dipakai untuk mengumpulkan pasukan. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, Bani Umayyah, mereka kalau ingin ngirim pasukan untuk melabrak wilayah Romawi, ngirimnya itu dari Dabiq. Nah, Sulaiman berada di sana. Kemudian beliau sakit. Ya, famata Sulaiman bidabik, maka kemudian di Dabik itulah Sulaiman meninggal dunia. Waroja bin Haywah sahibu amrihi wa masyuratihi, dan ketika itu Roja bin Haywah beliau adalah teman akrabnya Amirul Mukminin. Ya, demikian juga beliau adalah penasihat dari Amirul Mukminin. Kharaja ilan nas, Roja bin Haywah keluar menemui manusia. Fa'lamahum bimautihi wa sa'adal mimbar. Kemudian dia pun memberitahu kepada masyarakat bahwa Khalifah ya Sulaiman bin Abdul Malik telah meninggal dunia. Wa sa'adal mimbar, dan dia pun naik ke atas mimbar. Ya, jadi Roja bin Haywah naik ke atas mimbar, dia kabarkan bahwa raja kita, pemimpin kita telah meninggal dunia. Kemudian dia naik ke atas mimbar lalu mengatakan, inna Amirul Mukminin kataba kitaban wa ahida ahdan wa a'lamahum bimautihim. Ya. Sesungguhnya Amirul Mukminin dia telah menulis sebuah surat keputusan, sebuah perjanjian, dan sekarang dia telah meninggal dunia. Afasami'una antum muti'un? Apakah ketika surat penunjukan ini aku bacakan kepada kalian, apakah kalian akan mendengar dan taat? Qalu na'am. Maka orang-orang mengatakan tentu kami akan taat. Apapun yang diputuskan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, ini akan kami hormati. Ini menurut mayoritas manusia yang hadir ketika itu. Faqala Hisham, maka ada adiknya yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Ini adiknya Sulaiman. Dia mengatakan nuti'u in kana fihi istikhlaf fihi istikhlafu rajulin min Bani Abdul Malik. Kami akan mendengar, kami akan taat kalau yang dijadikan sebagai khalifah sepeninggalnya Sulaiman ini masih anak keturunannya Abdul Malik bin Marwan. Entah anaknya, entah cucunya, ya entah cicitnya. Tapi yang jelas pengen dapat terah dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, masalahnya kan Umar itu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Jadi bukan dari terahnya Abdul Malik. Maka kata Hisham, siapapun yang penting dia dari terahnya Abdul Malik bin Marwan, dia yang naik, ya maka kita akan mengangkatnya sebagai pemimpin. Maka ketika Hisham bin Abdul Malik tadi, adik tirinya Sulaiman ini angkat bicara, wa yajidubuhu ya wa yajdzibuhu an-nasu hatta saqata ilal ard. Maka begitu dia bilang begitu, ya begitu dia mengutarakan keinginannya tadi, kami tidak akan mendengar dan taat kecuali yang jadi khalifah itu anak keturunannya Abdul Malik. Maka kemudian orang-orang mendorong Hisham bin Abdul Malik sampai dia terjatuh. Kemudian orang-orang mengatakan qalu sami'na wa ata'na.
ya kami akan mendengar dan kami akan taat. Mereka membungkam ya ucapannya Hisham bin Abdul Malik tadi yang baru mau tunduk di bawah khalifah, kalau khalifahnya itu adalah anak keturunannya Abdul Malik. Ternyata enggak. Umar bukan anak keturunannya Abdul Malik. Maka kemudian dia dijatuhkan oleh manusia, kemudian mereka pun berteriak mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Faqala Raja ya kum ya Umar wa huwa ala mimbar. Faqala Umar wallahi inna hadza lamrun ma sa'altuhu Allahu qat. Maka kemudian Raja pun mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, bangkitlah engkau wahai Umar. Maka kemudian aku pun ketika itu dia berada di atas mimbar, lalu muncul di dalam hatiku kata Umar bin Abdul Aziz, wallahi inna hadza la amrun ma sa'altuhu Allahu qat. Wallahi demi Allah, inilah perkara yang senantiasa aku minta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, walamma marida bidabiq qala li Raja bin Haywah al-Kindi man li hadzal amr qala ibnaka ghaibun faqala fal akharu qala saghir faqala faman tara qala Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sakit di Dabiq, beliau mengatakan kepada Raja bin Haywah al-Kindi, siapa menurutmu yang pantas untuk menjadi khalifah? Maka kemudian kata Raja bin Haywah, sesungguhnya anakmu sudah meninggal dunia. Ya. Adapun yang lainnya masih kecil. Maka siapa, kata Sulaiman, siapa yang layak untuk dijadikan sebagai khalifah? Beliau katakan Umar bin Abdul Aziz. Qala atakhawwafu ikhwati, tidakkah engkau takut dengan saudara-saudaraku kalau yang diangkat adalah Umar bin Abdul Aziz dan dia bukan terahnya Abdul Malik? Apakah engkau tidak mengkhawatirkan terjadinya sesuatu terhadap kaum muslimin? Qala walli Umar thumma min ba'dihi Yazid bin Abdul Malik wa taktubu kitaban wa tahtumuhu wa tad'uhum ilal bai'ah man fihi. Tidak wahai Umar, ya, kau tunjuk Umar, tidak wahai Sulaiman, kau tunjuk Umar sebagai penggantimu, kemudian setelah Umar meninggal gantikan dia dengan Yazid bin Abdul Malik. Selesai masalah. Dan tulislah sebuah kitab, kemudian sebuah surat keputusan, kemudian kau berikan cap, ya, berikan stempel. Kemudian kau dalam suratmu itu engkau mengajak mereka, ya, untuk berbaiat kepadamu. Qala laqad ra'aitu wa katabal ahda wa jam'a syurat faqala man abal bai'ah faqtuluh. Maka kemudian beliau pun mengatakan laqad ra'aita, pendapatmu ini wahai Raja adalah pendapat yang baik. Maka kemudian dia pun menulis surat keputusannya, kemudian dia mengumpulkan pengawal-pengawalnya. Ya, syuratnya ini artinya para pengawal-pengawal khusus. Ya, para pengawal khususnya Sulaiman. Ya, dia katakan man abal bai'ah faqtuluh. Ini surat keputusan siapa yang akan menjadi khalifah telah saya buat. Ya, maka taatilah surat keputusan ini. Kalau ada orang yang menentang, yang tidak mau berbaiat kepada Umar, faqtuluh, maka kalian diberi kewenangan untuk mengeksekusinya. Ya, jadi Umar bersikap dengan tegas. Ya, Umar bin Aziz bersikap Sulaiman bin Abdul Malik bersikap dengan tegas. Ini SK sudah saya buat, barang siapa yang menentang surat keputusan ini, maka penggallah kepalanya. Ya, bunuhlah dia. Wa fa'ala dzalika wa tam. Maka kemudian itu pun dilakukan, akhirnya tidak ada orang yang berani menentang keputusannya Sulaiman bin Abdul Malik. Naiklah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Demikian suksesi kepemimpinan yang dilakukan di akhir usia atau akhir hidup Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya dijadikanlah urutan putra mahkotanya, yang menggantikan dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, diganti oleh adiknya Sulaiman yang bernama Yazid bin Abdul Malik. Selesai masalah. Akhirnya kemudian Sulaiman bin Abdul Malik pun meninggal dunia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Tsumma qufina Sulaiman fi asyir Safar sanata tis'in wa tis'in." Kemudian dikafanilah Sulaiman. Itu terjadi pada tanggal 10 Safar. Ya, pada tanggal 10 Safar tahun 99 Hijriyah.
yaitu sekitar 2 bulan setelah beliau menunaikan ibadah haji. Ya, 2 bulan setelah beliau menunaikan ibadah haji, ya, beliau meninggal dunia, kemudian jenazahnya dikafani. Wasalla alaihi Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang memimpin sholat jenazah beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dikatakan kila asya arba'ina sanah. Saat meninggal dunia, usianya Sulaiman bin Abdul Malik baru 40 tahun. Wa khilafatuhu sanatani wa tis'atu ashhurin wa ishruna yauman afallahu anhu. Dan masa kekhilafahan beliau itu berlangsung 2 tahun 9 bulan 20 hari. Ya, 2 tahun kemudian 9 bulan dan 10 hari atau 20 hari ishrun, ya, 20 hari. Ini durasi kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian beliau pun meninggal dunia, afallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Baik, dengan demikian barakallahu fikum. Beliau di kuburan di Dabik, ya, di Dabik tadi, tempat berkumpulnya pasukan kaum muslimin sebelum digerakkan untuk melawan musuh, itu di Dabik. Maka di negeri militer ini atau di kota militer inilah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia. Kemudian tampuk kepemimpinan Bani Umayyah pun dipegang oleh khalifah yang mulia, khalifah yang saleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Baik, bagaimana awal-awal era kekuasaan Umar bin Abdul Aziz? Ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Dan ini agak panjang, ya, karena Umar bin Abdul Aziz ini lumayan, ya, sosok yang saleh, sosok yang berilmu. Banyak perbaikan-perbaikan terjadi di masa kekhilafahan beliau. Baik, nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat, ya, bagi semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.